Kalau kamu sedang membuat website pertamamu, maka video ini untukmu. Karena kita akan membahas semua hal yang perlu kita ketahui. Dan aku tahu banget, aku buat banyak banget website di dalam hidupku. Dan menurutku website adalah hal yang sangat penting untuk semua orang miliki. Dan ya, kalau kalian menonton video ini, kalian akan menghemat banyak waktu, uang sekaligus, gak usah pusing-pusing. Kalian tahu kan betapa pentingnya memiliki website, ya kan? Terutama dalam perekonomian saat ini, dimana terlihat itu tuh menjadi hal yang sangat penting. Jadi pertama-tama, aku ingin menguji kalian telah mengambil langkah pertama. Dan ya, mari kita mulai dengan videonya. Jadi hal pertama yang perlu kalian pikirkan adalah tentu kenapa kamu harus buat website. Apakah ini untuk blog pribadi, untuk blog traveling, apakah blog untuk portofolio pekerjaan kamu, dan apa akan menjadi resume, apakah untuk toko e-commerce juga, apakah website ini akan menunjukkan bisnismu. Setiap orang memiliki alasan berbeda saat bikin blog. Aku hanya ingin kalian benar-benar tahu ya semua kenapa kamu memilih untuk membuat sebuah website. Dan ya, kalau kalian ingin menetapkan tujuan yang sangat jelas dengan apa yang akan dilakukan di website, apakah itu akan membantu kalian mendapatkan penjualan yang lebih banyak, apakah akan membantu dalam membranding diri kalian, apakah untuk menjual barang atau untuk resume online, apapun itu, tentu kalian harus punya tujuan yang jelas ya kan. Aku akan bilang bahwa pasti tujuan orang itu pasti akan berbeda-beda. Dan ketahuilah teman-teman, kamu mungkin akan membangun sebuah website dan berbagai lusinan website berbeda seumur hidupmu. Semakin cepat kamu memulai, maka semakin baik. Selanjutnya adalah kamu harus memilih platform yang tepat. Untungnya ada begitu banyak platform dan website yang berbeda ya. Untuk website builder yang bisa kalian gunakan tentunya untuk bikin website. Contohnya ada WordPress, ada Wix, ada Hostinger, ada Squarespace. Ada begitu banyak sekali pilihan yang bisa kalian gunakan untuk membangun sebuah website. Yang biasanya aku rekomendasikan untuk orang-orang adalah tentu memutuskan antara memakai WordPress atau website builder. Aku tidak akan menjelaskannya terlalu detail karena harus memilih WordPress atau menggunakan website builder. Ya, di channel ini kita telah membahas lebih mengenai hal itu teman-teman. Dimana sebelumnya kita sudah membahas kalau kalian misalkan ingin bikin website yang bisa dikostumisasi dengan banyak sekali fungsi tambahan yang mungkin lebih sulit untuk diterapkan, maka WordPress mungkin adalah pilihan yang bagus teman-teman. Kalau kalian ingin bikin website yang lebih sederhana tentunya dan masih ingin terlihat bagus, aku pribadi merekomendasikan kalian untuk menggunakan website builder. Itu akan menghemat banyak waktu dan gak usah pusing-pusing. Ada website builder di luar sana yang menurutku sangat-sangat murah, seperti $3 per bulan. Jadi di My First Website kita sebenarnya punya banyak sekali tawaran eksklusif dengan website builder yang berbeda-beda. Kami akan cantumkan linknya di bawah jika kalian ingin menggunakan salah satunya. Dan tentu kalau kalian ingin dibantu dalam membuat website kalian, kita juga punya suplayanan yang sepenuhnya gratis untuk kalian semua teman-teman. Dan kalian bisa periksa di bawah. Oh ya, di zaman sekarang sebenarnya tidak ada pilihan yang benar-benar salah ya teman-teman. Semuanya itu menurutku banyak sekali hal yang bagus dan tidak peduli apa platform yang kalian gunakan. Kalian bisa bikin website dengan tampilan yang keren. Jadi hal berikutnya yang harus kamu pikirkan adalah domain. Secara pribadi menurutku punya domain name khusus itu sangat penting sekali. Itu sebabnya aku tidak pernah menggunakan free plan karena biasanya mereka tidak memperbolehkan penggunaan domain name khusus. Sehingga aku menggunakan platform seperti Hostinger, Squarespace atau paket berbayarnya dari Wix yang memungkinkan penggunaan untuk domain khusus. Mereka sebenarnya menyediakan banyak sekali domain gratis ya. Dan pada dasarnya domain yang kamu gunakan adalah identitas dari website kalian guys. Kalau kamu pengen punya nama yang mudah diingat juga mudah diketik tentunya. Karena kalau kamu memilih nama yang super rumit, tidak akan ada yang pasti mengingatnya. Mereka mungkin akan typo saat menuju ke websitemu dan berakhir ke website yang berbeda sepenuhnya teman-teman. Makanya pilih nama yang berhubungan dengan tujuan secara keseluruhannya ya. Untuk tujuan dari website kalian. Aku merekomendasikan kalian menggunakan .com, .co, .io, dan .so. Hindari .net atau .org kecuali websitemu itu sebuah nirlaba non-profit. Dengan beberapa kreativitas, kalian pasti bisa mengamankan nama domain yang bagus teman-teman. Hal berikutnya adalah desain website kalian. Menurutku bagian ini adalah bagian yang kebanyakan orang kesulitan. Mereka ingin punya website dengan tampilan yang sempurna. Mereka menghabiskan berjam-jam untuk meneliti, mencoba membuatnya persis seperti yang mereka inginkan. Dan untuk kebanyakan orang, menurutku ini bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Karena menurutku, waktumu lebih baik dihabiskan untuk membuat konten website dan bagi kebanyakan orang tentu hanya menggunakan salah satu template standar yang disediakan dari hosting kamu itu sebenarnya sudah cukup ya teman-teman. Misalnya Hostinger, mereka memiliki banyak sekali template yang tampak bagus yang disertakan dalam paket yang tentunya gratis saat kamu menggunakan website builder. Ada banyak sekali template gratis seperti Astra jika kamu memilih untuk menggunakan WordPress. Squarespace memiliki banyak sekali tampilan template profesional yang sangat bagus menurutku. Jadi ya, yang aku rekomendasikan adalah tentu pilih saja salah satu template yang cocok untukmu teman-teman. Jangan terlalu mengkostumisasinya karena percayalah, orang tidak akan peduli dengan desainnya ya guys sebanyak yang kamu kira. Itu adalah kesalahan terbesar pertamaku ketika aku pertama kali memulai membuat website. Aku ingin desainnya sempurna, namun pada kenyataannya ya tentu itu tidak terlalu penting ternyata. Keuntungan kedua dalam menggunakan template adalah ya, template-template itu dibuat secara profesional teman-teman, yang artinya mereka dirancang baik untuk tampilan desktop juga ponsel. Jadi kalau kalian memilih salah satu dari template itu, maka template itu akan bekerja dengan sangat baik di komputer maupun di HP. Dan untuk kebanyakan website tentu setengah traffic
traffic akan berasal dari desktop ya kan, setengahnya lagi pasti dari ponsel. Poin selanjutnya yang ingin aku katakan adalah tentu konten di website kamu itu adalah rajanya, oke? Desain itu penting, tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, itu bukan yang paling penting karena setiap template yang dibuat secara profesional itu pasti akan bagus ya kan. Tapi bagian yang sulit adalah membuat konten yang bagus. Tentu saja itu benar-benar tergantung pada jenis website yang kamu buat teman-teman. Jadi misalnya kalian membuat beberapa jenis blog pribadi, maka dalam hal ini tulisan kamu itu akan menjadi aspek terpenting di website kalian. Dan tanpa konten yang bagus, orang tidak akan betah guys. Mereka tidak akan membaca. Dan itu adalah kesalahan yang aku lihat paling banyak dilakukan oleh orang-orang, di mana mereka mendapatkan desain yang sempurna tapi mereka tidak menghabiskan waktu untuk konten yang sebenarnya itu adalah hal yang terpenting sekali. Jadi yang aku ingin kalian lakukan adalah tentu habiskan waktu kalian untuk menulis. Kalian bisa menggunakan tool seperti ChatGPT untuk membantu kalian memperbarui konten, konsisten dengan postingan kalian atau apapun yang kamu rilis di websitemu, dan pastikan untuk menggunakan gambar, video, dan lain-lain untuk membuat konten kalian lebih menarik. Hal berikutnya yang ingin aku bicarakan adalah SEO, yang merupakan singkatan dari Search Engine Optimization. Ini sangat penting sekali, terutama jika kamu ingin website kalian itu ditemukan di pencarian Google. Dan aku akan mengatakan bahwa SEO adalah hal yang sangat-sangat rumit. Ada agensi di luar sana yang menggunakan biaya ribuan dan ribuan dolar, dan yang mereka lakukan pada dasarnya hanyalah mengoptimalisasi dan membangun SEO-nya. Singkatnya, yaitu menggunakan kata kunci tertentu, mengoptimalkan gambar yang dipakai, dan memastikan website kalian itu bisa dimuat dengan cepat guys. Itu sangat penting sekali untuk SEO kamu. Dan ada juga backlink yang tidak akan terlalu banyak kita bahas di video ini. Singkatnya, semakin banyak website yang mengarahkan ke website kalian, semakin baik kinerja website kalian nantinya. Dan ya, untuk saat ini kalian cukup tahu aja ya tentang SEO. Jangan terlalu dipikirkan teman-teman, dan nanti kalian dapat mulai mengoptimalkan pencarian kalian. Hal berikutnya yang mungkin ingin kalian miliki adalah tentu beberapa jenis logo teman-teman. Aku sendiri sangat menikmati dalam membuat logo guys. Bagiku rasanya itu benar-benar keren sekali, dan ini menjadi bagian penting dalam bikin website guys, atau merek atau bisnis. Ya, itu tidak terlalu penting bagi kebanyakan orang sih sebenarnya, tapi ada banyak sekali pembuat logo yang sangat bagus seperti Tyler Brand Logo Maker. Yang aku sarankan kalian cek link yang ada di bawah ya. Tapi pada dasarnya jenis logo maker itu ya, mereka dapat menghasilkan banyak sekali logo dengan bagus yang tampak profesional untukmu. Mereka jauh lebih terjangkau dibandingkan kalian nge-hire pembuat logo profesional teman-teman. Jadi ya, untuk kebanyakan orang aku hanya merekomendasikan menggunakan salah satu platform ini aja. Hal berikutnya yang ingin aku bicarakan adalah tentu membuat orang-orang mengunjungi websitemu. Ini bisa jadi hal yang menantang bagi orang yang membuat website lalu berpikir, setelah aku bikin website ini orang-orang akan datang mengunjungi atau tidak ya. Dan hal yang terberat adalah tentu memasarkan website. Ini adalah hal yang sangat susah sekali menurutku. Dan sebenarnya tidak apa-apa ketika website kita itu tidak mendapatkan banyak pengunjung guys. Aku membuat banyak sekali website selama 20 tahun terakhir. Banyak dari mereka hampir tidak mendapatkan pengunjung, tapi dalam proses itu aku mempelajari bagaimana cara bikin website menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hal tersebut. Dan itu merupakan perjalanan dalam membangun sebuah website, dan ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi ya, sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak ada yang melihat dan mengunjungi websitemu sama sekali. Lanjutkan terus membangunnya dan lanjutkan untuk membuat kontenmu jadi lebih baik. Mungkin butuh waktu lama bagi orang untuk mulai bikin website ya kan, tapi itu benar-benar normal sebenarnya. Dan ya, bagiku membuat website itu sangat menyenangkan sekali teman-teman. Itu merupakan cara yang bagus untuk mendokumentasikan kehidupanku. Bila aku punya blog, aku bisa mendokumentasikan pekerjaanku. Kalau aku punya portofolio seperti fotografi atau video atau apapun itu, aku pikir setiap orang harus memiliki website untuk hobinya ya guys, dan minat mereka, karena itu benar-benar akan membuat hidup jauh lebih menarik. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya teman-teman, kalau aku bisa kembali, aku tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu mencoba membangun websiteku sesempurna mungkin, melainkan aku akan menghabiskan banyak waktu pada konten dan marketing, dan fokus pada hal lain di dalam hidupku, seperti membangun bisnisku yang memiliki banyak sekali pengaruh. Membangun website pertama kali itu ya berarti mengetahui bahwa itu tidak akan menjadi satu-satunya website yang akan kamu buat teman-teman. Kamu mungkin akan membuat banyak website sepanjang hidupmu guys. Itu sebabnya aku merekomendasikan untuk menggunakan Hostinger dengan premium atau business plan dengan biaya 3-4 dolar per bulannya. Kalau kalian klik link yang ada di bawah ini teman-teman, pastikan untuk menggunakan kode MyFirstWebsite untuk diskon yang lebih besar teman-teman. Dan dengan salah satu plan nantinya akan memungkinkanmu membuat 100 website berbeda guys. Dan ada plan yang paling kurekomendasikan untuk kebanyakan orang di sana, terutama kalau kamu mencoba untuk hemat biaya. Itu benar-benar tawaran yang luar biasa, dan menurutku semua orang harus tahu paket hosting itu teman-teman. Itu aja untuk video hari ini. Sekali lagi aku sangat berharap kalian mendapatkan ilmu yang berharga. Kalau kalian mau dan ingin memanfaatkan Subservice website gratis kami, klik link yang ada di bawah. Kita bisa bantu kalian masang plugin yang tepat dan benar tentunya. Dan dengan semua itu ya, itu akan menghemat banyak waktu kalian. Dan yang paling oke adalah tentu ini semuanya gratis, hanya perlu membeli hosting web yang jelas harus kamu dapatkan. Sekalian memanfaatkan tawaran gratis buat nge-setup websitenya dari kami guys. Kalau kalian enjoy videonya, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini teman-teman. Channel ini didedikasikan
dedikasikan untuk memberi kalian panduan dan tutorial gratis dalam membantu kalian membuat website. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.